Anggota DPR RI Alamuddin Dimirois atau Gus Alam meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan di Tol Pemalang. Berdasarkan pantauan Tribun Jateng, jenazah Gus Alam telah tiba di Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah 1 Dusun Jagalan Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal pada Selasa ini. Ratusan pelayat yang terdiri dari warga NU, pejabat Partai Kebangkitan Bangsa, dan santri hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Selengkapnya, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Jateng rekan Agus Salim. Halo, selamat sore rekan Agus Salim. Seperti apa situasi di rumah duka almarhum Gus Alam saat ini? Baik, terima kasih studio. Saya dari jurnalis Tribun Jateng, Agus Salim, melaporkan langsung situasi terkini dan kondisi di kediaman rumah duka Gus Alam di Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Hari ini memang tepat meninggalnya Gus Alam ataupun yang akrab disapa Alamuddin Dimirois yang merupakan anggota DPR RI yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan maut di Tol Pemalang. Setelah sempat mendapatkan perawatan kurang lebih 4 hari dan juga sudah menjalani operasi, almarhum Gus Alam hari ini berpulang sekitar pukul 5.40 pagi, dan saat ini pemirsa kondisinya siang ini ratusan pelayat dari berbagai kalangan, dari masyarakat biasa maupun juga dari para politikus tadi sudah sempat melayat di sini. Tadi ada juga sempat mantan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan juga Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun, dan juga serta mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri dan juga beberapa pejabat di Kabupaten Kendal. Dan saat ini memang kondisinya tengah dilakukan pengajian ataupun pembacaan surat Yasin oleh para santri di kediaman. Tadi pembacaan sudah dilakukan sejak mulai pukul pagi 9 pagi barangkali, terus kemudian dilanjutkan sampai dengan siang ini, dan ini nanti akan terus berlanjut pembacaan Yasin ini sampai nanti proses sholat untuk jenazah di Masjid Agung Kaliwungu, begitu. Baik, tentu kita semua merasa kehilangan dan berduka dengan berpulangnya Gus Alam, terkhusus keluarga besar dari Gus Alam. Rekan, seperti apa Anda sempat melihat terkait kondisi istri dari Gus Alam sendiri di rumah duka? Baik, untuk kondisi istri dari Gus Alam memang saat ini memang masih terpukul dengan kejadian ini ya, karena memang sebelumnya ada 3 ajudan ataupun ada 3 ajudannya yang juga mengalami kecelakaan, sehingga total kemarin ada 4 korban kecelakaan di Pemalang kemarin. Dari 4 korban ini kemudian 2 korban awalnya meninggal dunia, yang dari ajudannya itu kemarin meninggal dunia langsung di lokasi pas kecelakaannya. Selang 4 hari berikutnya memang dari Gus Alam sendiri kemudian ternyata menghembuskan napas terakhir ketika setelah menjalani perawatan, dan istri Gus Alam saat ini memang belum bersedia ataupun belum berkenan untuk ditemui karena memang masih dalam suasana duka yang cukup mendalam, begitu. Baik, sejumlah tokoh di Jawa Tengah memang sudah mendatangi rumah duka Gus Alam, dan apakah tadi Anda sempat mewawancarai seperti Ganjar maupun Taji Yassin, dan apa yang disampaikannya untuk mengenang sosok almarhum? Baik. Tadi memang kami sempat melakukan pembicaraan dengan sejumlah pejabat ataupun mantan politikus ataupun mantan pejabat yang hadir, yakni dari Ganjar Pranowo, kemudian Taji Yassin Maimun, dan juga tadi ada Hanif Dakiri, kemudian ada Ketua DPRD Kendal dan juga Bupati Kendal yang rencananya memang sore ini akan melakukan melayat. Dan kami sempat berbincang bahwa tadi Pak Ganjar menyampaikan bahwa memang dia tidak hanya Pak Ganjar tapi juga semuanya itu merasa kehilangan mendalam atas kejadian ataupun musibah yang dialami dari Gus Alam. Ganjar bercerita bahwa dirinya pernah melakukan ibadah haji bersama dengan Gus Alam, dan ia juga mengenang bagaimana kedekatan dia dengan Gus Alam ketika memang saat menjalani ibadah haji, dan juga Ganjar juga beberapa kali melakukan kontak dengan Gus Alam sebelum kejadian ini. Memang keduanya memang saat sebelum kejadian ini memang jarang sekali berkomunikasi. Jadi komunikasi dilakukan ketika memang ada keperluan mendesak, ketika akan melakukan rapat koordinasi gitu Pak dalam kondisi politik. Kemudian kami juga sempat berbincang dengan Gus Yassin yang mengatakan bahwa memang
Gus Alam ini merupakan sosok panutan masyarakat karena memang selain sosok yang religius, dia juga merupakan sosok yang karismatik. Karena memang Gus Alam ini merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Fadli Satu Kaliwungu. Itu merupakan salah satu pondok pesantren terbesar ya di Kabupaten Kendal dan juga Jawa Tengah tentunya. Kemudian dia juga sangat terpukul dengan atas meninggalnya Gus Alam di PLC Kendal. Memang beliau awalnya tidak menyangka ya akan kejadian musibah ini. Tadi Pak Mahfud Sodik menyampaikan bahwa dirinya kaget ketika diberitahu oleh beberapa rekan kerjanya di fraksi PKB Kabupaten Kendal, memang kaget mendengar kabar ini gitu. Dan juga dari Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari tadi ketika ditemui memang sangat merasa kehilangan bahwa memang sosok Gus Alam ini merupakan salah satu sosok paling dinantikan ataupun paling menjadi salah satu panutan warga Kabupaten Kendal ini, dan ini menjadi sebuah kehilangan besar bagi warga Kabupaten Kendal. Baik, terkait kecelakaan yang terjadi beberapa hari lalu, sebenarnya apa saja luka yang diderita Gus Alam hingga menjadi dugaan penyebab utama meninggalnya beliau? Untuk Gus Alam memang kemarin ketika kecelakaan kondisinya mengalami luka yang cukup serius ya. Artinya memang ada beberapa luka di pergelangan tangan, terus kemudian kepala dan juga beberapa bagian tubuh lainnya. Dan kemarin pada hari beberapa 3 atau 4 hari yang lalu, beliau juga sudah melakukan operasi di rumah sakit daerah di Pekalongan. Namun memang ketika setelah menjalani operasi, Gus Alam sempat dinyatakan baik ya, artinya memang kondisinya baik namun belum sadar, dan akhirnya kemudian Gus Alam mengalami dibius selama 3 hari, dan memang pada waktu pembiusan itu sudah ada peningkatan tubuh ya, artinya memang sudah agak membaik, namun kemudian kok tiba-tiba dari keluarga mengabari bahwa memang pagi tadi itu kemudian Gus Alam dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit begitu. Baik, terkait rencana pemakaman Gus Alam, seperti apa persiapan di rumah duka ataupun di pemakaman? Baik, untuk rencana pemakaman nanti direncanakan dilakukan setelah sholat asar, kemudian dilakukan pemakaman di Ponpes Al-Fatlu 2 di daerah Srogo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dan nantinya adalah di situ merupakan tempat disemayamkannya almarhum Demyati Rais atau Abah Demyati Rais yang memang merupakan ayah kandung dari almarhum Gus Alam, dan nantinya rencananya Gus Alam akan dimakamkan di samping dari makam ayahnya tersebut. Dan nanti setelah sholat asar ini, sebelum proses pemakaman, nanti jenazah akan diiring dulu ke Masjid Agung Kaliwungu untuk kemudian disolatkan bersama sebelum dilanjutkan proses pemakaman di Ponpes Al-Fatlu 2 Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Agus Salim. Selamat kembali bertugas. Sudah masuki rumah. Salah. Yang lain minggir. Khusus yang bawah khusus. Aman ketengok jam aku ya. Ya siap. Nice pak. Kayak jalan. Oke pak. Angkat dulu.
Berikutnya kan Assalamualaikum. Pak Didi gimana? Oh, kalau saya ada hubungan spesial ya sama beliau karena waktu itu saya pernah naik haji bareng. Jadi kita banyak bercerita dengan keluarganya. Ya, kami bersyukur mudah-mudahan khotimahnya termasuk melalui ibadahnya. Ya ampun saya bersaksi orang baik. Sering komunikasi Pak? Agak jarang terakhir-terakhir ini karena beliau di Jakarta ya. Tapi beberapa waktu sebelumnya kalau ada pertemuan kita pasti komunikasi. Ya kami pernah bareng di DPR ya. Waktu saya dengan beliau di Jawa Tengah juga sering, dengan Abah juga sering bertemu. Jadi kita punya kedekatan nanti. Maka saya terkejut aja kemarin. Sampai operasi kan kita masih pantau mas. Malah, oh baik kok hasilnya baik. Kata ini baru dikasih tahu. Dan sudah sempat dimakai. Ya beliau orang yang baik dan dicintai masyarakat, apalagi Mas beliau seorang ya politisi ya, tetapi tidak pernah meninggalkan kegiatan-kegiatan pesantren, keagamaan. Tadi jalan dan kecelakaan juga harus mendatangi pengajian kalau sebaik-baik. Sempat kaget juga nggak? Sebagai titik kunjungan, dan tadi Pak Wamen sudah meninjau lokasi untuk desa Mororejo ini. Desa Margorejo ini musdesnya sudah. Kemudian nanti ini potensinya juga di desa sini banyak sekali, tadi sudah ditinjau. Kemudian nanti untuk unit usaha dari koperasi desanya itu nanti berkolaborasi dengan BUMDes yang sudah ada, karena ini sudah hampir lengkap. Tadi disampaikan ada lumbung, ada rice mill, peternakan, perikanan. Ya, dan utamanya ini pengolahan sampah yang tentunya menjadi prioritas utama juga Kabupaten Kendal. Untuk desa yang lain gimana Bu? Ini musdes itu per hari ini itu sampai nanti malam itu sebanyak 188 desa. Jadi kurang 88 itu tanggal 7, 8, 9. Nanti tanggal 9 musdesnya sudah 100%. Oke. Target tanggal 9 itu karena keterbatasan personil dari Dinas Koperasi dan di Supermades, jadi sehari sekitar 30 desa. Biaya notarisnya Bu? Biaya notaris insya Allah ini dari Bank Jateng ini kami sudah ada titik terang, tetapi memang tidak di cover semuanya. Ya nanti kami dari BTT yang tadi disampaikan, atau jika memungkinkan tadi dari Deputi itu menyampaikan lebih kembali CSR Bank BUMN yang lain insya Allah. Oke. Jadi nanti BTT bisa untuk yang lain. Bu, ini yang Gus Alam Bu mungkin ada. Ya ini kami dari pemerintah Kabupaten Kendal mengucapkan beliau cinta yang sedalam-dalamnya. Kami juga merasa kehilangan karena beliau termasuk juga tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Kendal ini. Ya kami berdoa semoga beliau tempat yang terindah di sisinya, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan, keikhlasan, dan semoga keluarganya ini bisa melanjutkan perjuangan beliau yang tentunya sangat mulia. Ibu ada rencana tanya Bu? Insya Allah ini dari sini mau ke Semarang dulu, nanti dari Semarang lanjut ke Gus Alam. Setelah dari Gus Alam ke Kampir. Oh iya, kebakaran masjid. Ya Bu, makasih Bu. Pak, sosok Gus Alam seperti apa? Oke, terima kasih. Gus Alam adalah sosok panutan bagi kami, terutama keluarga besar PKB Kabupaten Kendal. Atas jasa beliau lah PKB Kendal ini bisa meningkat dan luar biasa. Sekali lagi kami keluarga besar PKB di PJ dan teman-teman merasa kehilangan yang sangat mendalam. Mohon doanya dan keikhlasannya atas sebenarnya. Pak, selama perkenalan Pak,
ada yang apa yang berkesan di ini? Gus Alam itu sosok yang humoris menurut kami dan juga sering memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat dengan nada dan irama yang humor. Jadi meskipun guyon apa, tapi itu adalah nasihat-nasihat yang sangat mengena di kami dan teman-teman. Pak, dengan kehilangan sosok Gus Alam ini sendiri seperti apa? Apa yang kita tahu? Ya pastinya kita sangat kehilangan ya. Kita sangat kehilangan betul dan ya kita belum tahu nanti seperti apa. Yang pasti sebenarnya Gus Alam ini belum bisa berkata apa-apa. Sangat kehilangan yang sangat mendalam. Rencana dimakamkan jam berapa? Rencana menurut informasi keluarga insya Allah jam 16-an. Di sebelahnya makam Abadin di Al-Fadl 2, Surabaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.